Dia pernah gagal ya bersama dengan Yesus. Ya, dia menolak Yesus. Dia juga pernah gagal dalam arti ada satu saat di mana dia berlaku munafik. Ya. Tetapi pada akhirnya Petrus dapat kita lihat dalam tulisannya, dia menyadari semuanya itu. Kalau Anda membaca keseluruhan kitab Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus, Anda akan mendapati dia banyak berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang sudah menjadi bagiannya, yang memaafkan dia, mengampuni dia dari segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Jika kita semua, termasuk saya, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mungkin masih memiliki perbedaan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, maka kita dapat datang kepada Yesus untuk meminta kasih karunia-Nya. Jika kita masih memiliki anggapan-anggapan, prejudis-prejudis terhadap orang-orang di kota yang seharusnya kita jangkau, ya kita hanya mengagung-agungkan mungkin country living dan lain sebagainya, maka kita juga harus datang kepada Kristus untuk meminta kasih karunia Tuhan, agar supaya kita semua menyadari kehendak Tuhan yang sejati, kerinduan Tuhan untuk menjangkau siapa saja dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Nanti kita akan baca, nanti kita akan selidiki. Nanti kita akan baca dan selidiki Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini kepada kita sehubungan dengan betapa susahnya disucikan dari prasangka yang telah diajarkan sejak kita masih kanak-kanak? Apa dari peristiwa dari Galatia 2, teguran keras Paulus terhadap Petrus ini, nanti kita akan pelajari itu ya. Yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita sehubungan dengan betapa susahnya kita tuh disucikan dari prasangka yang telah diajarkan sejak kita masih kanak-kanak. Ya. Kita sudah lihat tadi malam, kita sudah pelajari bagaimana prasangka adalah sifat yang dipelajari. Kita tidak dilahirkan dengan prasangka, tidak. Tapi prasangka itu adalah sesuatu yang diajarkan kepada kita melalui apa yang kita amat-amati dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat latar belakang daripada Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 13. Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Ya. Di sini kita lihat ya bahwa bagaimana perlakuan Petrus terhadap orang bukan Yahudi. Kita sudah pernah bahas, tapi ini kita akan bahas dari sudut yang lain sedikit ya, bukan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi penglihatan Petrus, dia melihat, ya, Allah katakan apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Waduh. Hal ini sampai terjadi 3 kali. 3 kali Allah katakan tersebut. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu, yaitu binatang-binatang, burung-burung najis. Itu apa? Yang disuruh untuk makan itu terangkat ke langit. Nah, Petrus bergumul. Dia ada penglihatan, ada pergumulan Petrus. Waduh, apa ini artinya? Ayat 17. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Jadi ini berhubungan sekali. Apa yang terjadi? Coba baca secara keseluruhan pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Jangan hanya baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15 menyatakan kita bebas untuk makan apa saja, saudara. Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, sekarang kita boleh makan. Bage. Hantam saja semuanya. Bukan. Baca secara komplit. Latar belakang, konteks daripada apa yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang ke-15. Jadi Petrus sementara dia berpikir, kemudian datanglah orang-orang Cornelius. Dan kemudian kita tahu bahwa ini bukan berbicara tentang halal dan haram. Ini bukan bicara tentang binatang haram yang sekarang dijadikan halal oleh Allah dan boleh menjadi makanan. Tetapi ini bukan tentang binatang, tapi tentang manusia. Dan bukannya makanan. Man and not menu. Ya, man and not menu. Jadi sementara ada penglihatan, kemudian ada pergumulan, kita lihat kemudian ada apa? Pernyataan, pemahaman Petrus. Ya. 3 kali dia menyatakan tentang hal ini. 3 kali dia menyatakan bahwa ini Allah, apa yang dinyatakan oleh Allah sebagai hal yang halal, jangan pernah manusia haramkan. Allah tidak pernah mengharamkan manusia. Manusia yang mengharamkan sesama manusia. Allah tidak pernah mengharamkan manusia. Jadi pernyataan Petrus itu bukan tentang halal dan haram, ini apa? Tentang manusia dan bukannya makanan. Yang pertama 3 kali
3 kali penglihatan itu dinyatakan, pernyataan tentang penglihatan itu, maka ini silakan kamu makan, silakan kamu makan, silakan kamu makan. 3 kali dinyatakan. 3 kali Petrus menyatakan tentang apa? Menyatakan tentang penglihatan tersebut ya. Pertama, di rumah Cornelius. Di rumah Cornelius. Kisah Para Rasul 10 ayat 28 ya. Ia berkata kepada mereka, kepada Cornelius dan sisi rumahnya, kamu tahu, kita sudah baca tadi ya, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau bahkan masuk ke rumah mereka. Masuk ke rumah mereka itu nggak boleh. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis. Seseorang itu najis atau tidak tahir. Halal haram dalam kitab Kisah Para Rasul 10 bukan tentang makanan, tetapi tentang manusia. Tentang manusia. Itu di rumah Cornelius. Yang kedua adalah, kembali setelah peristiwa itu, Petrus harus berhadapan dengan orang-orang di Yerusalem, yaitu golongan yang disebut dengan golongan bersunat. Dan kembali dia menceritakan dengan pengalamannya di rumah Cornelius itu kepada mereka. Kenapa? Karena ayat, tadi kita sudah pelajari Kisah Para Rasul pasal 10 ya. Sekarang pasal 11. Apa yang terjadi kemudian setelah pasal 10? Jadi Kisah Para Rasul 11 ayat 2 dan 4. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat, orang-orang Yahudi kan bersunat mereka ya. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, tetapi pemahaman-pemahaman mereka itu belum berubah. Belum 100% berubah tentang Injil itu sesungguhnya untuk seluruh umat manusia. Mereka tetap berpikir bahwa perjanjian Tuhan itu hanya kepada Abraham. Hanya untuk mereka. Bukan untuk semua umat manusia. Hanya untuk mereka. Jadi golongan yang bersunat ini yang minta kalau orang Kristen, kalau mau menjadi Kristen, pengikut Kristus, harus disunat. Nah ini datang kepada Petrus. Datanglah berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, apa yang mereka katakan? Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat. Engkau telah masuk ke rumah seperti Cornelius ya. Engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu. Petrus menjelaskan segala sesuatu. Jadi apa yang Petrus jelaskan? Yaitu pengalamannya tentang apa? Pertemuannya dengan Cornelius dan bagaimana Cornelius telah diterima oleh Tuhan berdasarkan penglihatan yang dia peroleh dan dia telah makan bersama-sama dengan Cornelius. Dan itulah sebabnya orang-orang yang bersunat di Yerusalem ini, waduh, jadi gundah gulana mereka. Tapi Petrus apa? Menjelaskan pertemuannya itu dengan apa? Dia menjelaskan pertemuannya dengan Cornelius dan pertobatan yang terjadi di dalam rumah Cornelius. Kemudian ya, jadi ini kemudian ayat 7 dan 8. Jadi kemudian kesimpulan Petrus dalam berbicara dengan orang-orang bersunat itu ya. Jadi dikatakan, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, orang-orang yang kafir, yang kalian anggap kafir, yang kalian anggap haram, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Bagaimana mungkin aku menolak Yesus? Yesus saja terima, kok saya mau tolak? Yesus saja terima, kok saya mau tolak? Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya. Tapi kan Petrus tidak bertemu dengan seluruh umat-umat Kristen. Kan orang-orang Kristen yang pada saat itu kan sudah ribuan ya. Ini mungkin sekelompok orang dia berbicara kepada mereka. Tapi yang lainnya itu mungkin belum dengar apa yang Petrus bilang. Wah itulah sempat jadi apa? Sempat kemudian kembali masalah ini diungkit. Menjadi ribut. Dan setelah kita lihat 3 kali kan Petrus harus apa? Menjelaskan tentang posisi umat-umat ini bukan lagi orang apa? Orang haram. Bukan lagi orang kafir, tapi sudah menerima kasih karunia Kristus. Kembali, harus keributan terbesar itu terjadi di konferensi Yerusalem. Jadi pertama, Petrus harus menjelaskan tentang manusia, bukan makanan itu, atau tentang orang-orang kafir, jangan disebut haram lah mereka ya. Itu di rumah Cornelius dia jelaskan. Kemudian di golongan bersunat, di Kisah Para Rasul 11, kita sudah baca tadi. Dan kali yang ketiga, ya, sekali ketiga, itu terjadi di konferensi Yerusalem. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Kita mulai baca ayat 5 dan 6. Apa yang terjadi di sana? Beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Orang Farisi banyak juga yang jadi orang Kristen. Ya.
Jadi orang Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ributlah mereka. Ributlah mereka. Kemudian, siapa yang Anda bisa tebak? Yang pertama-tama kali berbicara untuk membela orang-orang bukan Yahudi yang tidak bersunat itu. Ya, siapa? Nah, kalau Anda melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 1-15 itu pemegang peran utamanya. Ya, orang-orang di Indonesia dulu bilang jagoannya nomor 1 itu adalah Petrus. Jagoannya sampai Fatsal 15 itu adalah Petrus. Tapi sesudah ini ayat ke-16 dan seterusnya sampai 28 itu mengenai Rasul Paulus. Oke? Rasul Paulus. Tapi sampai Kisah Para Rasul 15, pemegang peran utama dari antara para rasul adalah Petrus. Dan inilah kalau bisa dikatakan, inilah kali dapat kita katakan saat di mana Petrus berada dalam puncaknya, ya. Dia menjadi ketua General Conference pada saat itu, ya. Ketua konferensi orang Kristen mula-mula, ketua konsili pertama, sinode pertama atau apa ya di Yerusalem itu Petrus. Dialah yang pertama-tama berdiri. Kita sudah baca sampai ayat 6 ya. Kita sudah baca sampai ayat 6 ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 5 sampai 6. Ayat 7 kita lihat apa? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar Injil dan menjadi percaya." Ingat, melalui perantaraan mulutku dia menginjil kepada apa? Bangsa-bangsa. Kenapa saya tekankan kok pendeta ini kok tekankan 2 kali perantaraan mulutku hanya mulut apa Petrus ngomong doang. Oke, nanti kita lihat ya. Jadi semula Allah telah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita-berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dia bela nih orang-orang kafir. Dia menjadi pembela orang-orang kafir. Dia nyatakan Allah telah menetapkan mulutnya menjadi pembawa kabar ya. Jadi dan Allah dia katakan ayat 9 sampai 11 dan Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Kita membuat banyak peraturan yang kita sendiri tidak bisa pikul dengan kata lain ya. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi Petrus membela habis-habisan. Dia bela habis-habisan, saudara. Dia bela habis-habisan orang-orang yang sedang diserang oleh orang-orang Kristen dari golongan Yahudi. Orang-orang yang bersunat atau dari di sini, di konferensi Yerusalem, orang-orang Farisi itu yang mulaikan ya. Orang Farisi yang sudah menjadi orang percaya. Tapi mereka harus dibela habis-habisan oleh Petrus. Dibela oleh Petrus. Ya puji Tuhan ya. Kita puji Tuhan untuk Petrus. Petrus yang telah menolak Yesus 3 kali. Tapi kemudian dia bertobat. Kemudian Yesus katakan, "Petrus, do you love me? Apakah engkau mencintai aku?" 3 kali Yesus tanya, "Apakah engkau mencintai aku?" 3 kali pula Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali dia mendapat penglihatan dari yang pada saat dia menerima Kornelius. 3 kali. Dan 3 kali ini dia membela orang-orang bukan Yahudi. Wah, sudah sangat sempurna sekali mungkin Petrus kita ini ya. Sudah sangat hebat sekali Petrus kita ini. Ya itulah sebabnya saya katakan kita semua manusia ya. Seringkali kita perlu melihat keberadaan kita itu secara jujur. Dan kita melihat bagaimana Petrus dan Paulus melihat keberadaan mereka juga secara jujur. Kenapa? Kenapa Petrus yang menjadi ketua General Conference ini menjadi peran utamanya itu hanya sampai Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 16 kemudian itu berpijak kepada siapa? Kepada Paulus. Nah bukan berarti
dilengserkan Petrus oleh Paulus yang kemudian menjadi ketua General Conference baru atau apa ya. Bukan masalah politik, saudara ya. Kita tahu secara umum bahwa Kisah Para Rasul, buku Kisah Para Rasul sesungguhnya bukan buku Kisah Para Rasul, tapi buku kisah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus lah yang menuntun. Ya, Roh Kudus lah yang menuntun. Jadi Roh Kudus dapat menuntun siapa saja. Roh Kudus dapat menuntun Petrus, Roh Kudus dapat menuntun Paulus. Jadi itu adalah kuasa Roh Kudus. Tetapi kita lihat ada kekuatan yang dimiliki oleh Paulus yang lebih daripada Petrus. Ya, bukan berarti kita sedang mengagungkan Paulus, mengecilkan Petrus. Tidak, semua telah memainkan peranannya masing-masing. Telah digunakan oleh Roh Kudus. Ya. Tetapi kita lihat, seperti pelajaran kita, tadi katakan, mari kita membaca, teguran keras. Teguran keras. Apa yang terjadi kemudian? Ya. Kenapa? Sampai bukannya lagi Petrus yang menjadi pemimpin para rasul, tetapi perjanjian baru diisi dengan Paulus, dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Ya, dan lain sebagainya. Bukan karena ada yang kurang, tapi mungkin ya itulah ya. Kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus yang kemudian lebih menuntun apa? Bukan berarti tidak menuntun Petrus, tapi Roh Kudus yang telah lebih memberikan kepada inspirasi kepada Paulus untuk menulis buku. Makanya lebih banyak buku Rasul Paulus daripada bukunya Petrus. Bukunya Petrus hanya 1, 2, dan 3 Petrus saja ya. Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Kenapa? Kenapa? Karena inilah ya. Ya Paulus pernah menegur Petrus. Petrus yang secara kita lihat 3 kali dia membela dan dikatakan dengan mulutnya, tapi ada yang kurang. Ada yang sedikit kurang dari Petrus. Apa itu? Kita lihat ada teguran keras Paulus terhadap Petrus. Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Di sana Rasul Paulus katakan apa? Tetapi kita diminta untuk baca ayat ini ya. Tetapi waktu Kefas itu nama lain daripada Petrus. Nama lain Petrus adalah Kefas. Waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah, Petrus salah. Loh, apa salahnya? Ini dia, ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, pada Yakobus ini siapa dia ini? Ya, orang yang dianggap yang Yakobus itu lain saudara daripada Yesus Kristus ya, yang penulis kitab Yakobus saudara daripada Yesus itu ya. Tapi dia adalah kelompok yang keras juga rupanya. Rasul-rasul itu rupanya banyak yang masih memiliki pemikiran pemikiran yang ya nasionalisme yang kuat gitu ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, si Petrus itu makan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dari orang-orang yang tidak bersunat. Ia mengundurkan diri dan menjauhi dari mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, dia sudah berkhotbah, dia bilang, waduh tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita satu dengan yang lain. Tetapi, begitu datang ini orang-orang dari Yerusalem, dia nggak mau, sepertinya seakan-akan sedang bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Waduh, Rasul Paulus menggunakan kata munafik. Jadi katakan, dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, dengan Petrus. Sehingga Barnabas ini, saya sering pernah khotbahkan, sebut seorang yang baik ya, itu teman seperjalanan Rasul Paulus. Tapi sekarang apa yang Rasul Paulus ini? Waduh, berani sekali Rasul Paulus ini. Dia katakan apa ya? Petrus berlaku munafik, dan Barnabas sendiri pun terseret oleh kemunafikan mereka. Waduh, kenapa ya? Padahal Petrus udah 3 kali dia bela-bela orang apa? Dia bela-bela ini orang-orang kafir ini yang sudah menjadi Kristen. Bahkan dia sudah makan bersama dengan mereka seperti dia makan dengan Cornelius. Tetapi kalau begitu dilihat oleh orang-orang lain, dia kenapa mengundurkan diri? Dan itulah sebabnya dia dinyatakan sebagai oleh Rasul Paulus, kamu munafik, kamu sudah berkhotbah. Nah, ada yang katakan bahwa Galatia 2 ayat 11 sampai 13 ini peristiwa sebelum konferensi di Yerusalem. Nah, kayak kita tidak bisa tahu itu ya secara pasti. Tapi taruhlah ini adalah sesuatu yang terjadi setelah konferensi. Jadi dengan kata lain, selama ini ternyata Petrus tuh hanya khotbahnya aja bagus, tapi ada saat-saat tertentu dia seakan-akan masih bimbang begitu ya. Sehingga dia mau menang dari kedua belah pihak. Bersama-sama dengan orang kafir, oke, dia udah menyatakan orang kafir itu sudah sama dengan kita. Oke, kita makan sama-sama. Tapi begitu orang-orang dari golongan lain datang lihat dari
Orang-orang Yahudi, dia nggak mau bermasalah dengan mereka. Jadi dia mau menang, cari menang gitu, cari menang terus ya. Tapi dalam kelakuan seperti bimbang seperti ini, dia dianggap sebagai orang munafik. Dia dianggap sebagai orang yang berlaku munafik. Inilah yang sering kali kita dengar ya. Pepatah seperti Anthony of Padua katakan, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Action speaks louder than words. Kita sudah sering dengar ini ya. Let your words teach and your action speak. Biarlah kata-katamu yang mengajar, tapi tindakanmu itu yang berbicara. Kalau saya hanya bicara-bicara kepada Anda saat ini, lalu kemudian di rumah, di gereja saya atau di jalan, saya berbeda dengan apa yang saya ajarkan. Saya selalu berdoa, Tuhan, jauhkanlah kiranya ya. Itu mungkin harus menjadi doa kita. Biarlah apa yang kita nyatakan, apa yang kita bawakan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan, itu adalah sesuatu yang betul-betul keluar dari dalam hati yang sudah disucikan oleh Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan ya. Tapi saya tidak bisa saya tidak bisa menghakimi Petrus. Kenapa? Nanti kita akan pelajari. Kita jangan langsung wah memang Petrus itu memang pendeta dia cuma munafik betul. Memang betul. Paulus menyatakan dia munafik ya. Paulus menyatakan, tapi saya coba untuk berada dalam sepatunya Petrus, nanti kita lihat ya. Tapi memang dia 3 kali ya, keras sekali, 3 kali keras sekali Paulus katakan, teguran keras, bukan 3 kali, tapi teguran keras Paulus itu sangat keras pada Petrus. Ayat 14, Galatia 2 ayat 14, Paulus kemudian lanjutkan. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu, tindakan mereka itu tidak sesuai dengan perkataan Injil mereka. Waduh, kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, kamu mengaku orang benar, kamu mengaku orang Yahudi, tapi kehidupanmu seperti orang kafir ya, dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Di sini Rasul Paulus sudah berbicara bahwa hidup secara kafir adalah hidup seakan-akan Allah itu tidak tahu, tidak melihat. Ya. Seakan-akan, di hadapan orang kafir, kalau tidak ada golongan Yakobus datang, ya oke aja dia makan dengan orang-orang kafir, makan sidangan dengan orang kafir. Tapi begitu golongan dari orang-orang dari Yerusalem, dari kelompoknya Yakobus datang, dia langsung lari, dia langsung menghindar dari orang-orang kafir ini. Itu kan dianggap munafik. Jadi kamu pikir Tuhan nggak tahu? Kamu pikir Tuhan nggak tahu apa yang kamu ngomongkan, apa yang terhantung kamu ajarkan, kamu ngomongkan setiap malam? Apa Tuhan tidak tahu kelakuanmu ya, di rumahmu, di mana saja? Jadi hati-hati kita. Saya harus berhati-hati. Kita semua harus berhati-hati apa yang kita katakan. Biarlah itu juga merupakan satu hal yang otentik ya. Harus menjadi hal yang otentik yang memang merupakan satu kehidupan kita. Kita menyatakan, kita membicarakan firman Tuhan yang telah kita hidupkan. Tentu saja kita tidak semua berhasil ya. Saya juga ya. Aduh pendeta, kalau kita harus betul-betul otentik, harus betul-betul ya udahlah, lebih baik saya nggak usah mengajar pendeta daripada nanti saya dianggap munafik atau tidak ya. Kita terus harus bergumul, maksud saya. Satu saat seringkali mungkin seperti saya juga, seringkali saya gagal, saya jatuh, ya tidak mengikuti apa yang saya khotbahkan. Tapi mari kita terus bergumul ya. Kita minta kuat kuasa dari surga supaya kita menghidupkan apa yang kita yakini, kita katakan, kita bagikan kepada orang lain. Jadi hidup secara kafir adalah, Rasul Paulus katakan, Petrus ini hidup seakan-akan Allah tidak melihat. Allah lihat. Allah lihat kalau bersama orang kalau tidak ada orang Yahudi, dia oke aja dia makan dengan orang-orang asing atau orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Tapi pada saat orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang, dia menghindar dan lain sebagainya. Jadi bagi Rasul Paulus, orang Yahudi yang sejati, hidup secara Yahudi yang sejati adalah hidup dengan satu keyakinan bahwa Allah menciptakan semua umat manusia. Tapi itulah Petrus ya. Petrus itu mendapatkan peer pressure, tekanan dari apa? Tekanan dari sesama, tekanan dari teman sejawat. Dan seperti Jerry Spinelli katakan, tekanan sesama hanyalah apa? Tekanan. Kalau kita selalu harus pikir, saya harus bertindak supaya sesuai dengan pengharapan orang lain. Ya, orang pikir, wah pendeta Rantung ini hidupnya begini. Saya harus menghidupkan, jangan sampai mengecewakan mereka. Ya, kepada orang yang vegetarian, saya bilang saya orang vegetarian. Kepada orang yang makan daging, saya katakan, jadi kehidupan saya itu jadi seperti bunglon gitu ya.
Supaya apa? Karena supaya saya jangan dihantam oleh orang yang vegetarian atau non-vegetarian. Supaya saya jangan dihantam oleh kelompok A atau kelompok B. Marilah kita menghidupkan satu kehidupan yang otentik ya. Satu kehidupan yang otentik. Menyatakan kalau kita memang masih bergumul dengan vegetarianisme, nyatakan kita bergumul. Kalau kita belum 100%, nyatakan. Tapi jangan kita menjadi munafik. Bersama orang vegetarian, kita mencela orang-orang yang makan ayam dan daging. Sedangkan bersama-sama dengan orang makan ayam dan daging, loh, kita ngomongnya beda tentang apa, vegetarianisme dan lain sebagainya. Kita harus secara apa, konsisten dan jujur. Jangan memikirkan tentang approval, ya, apa yang orang akan apa, orang akan nilai kita. Kita merindukan penilaian orang. Ya, seperti satu statement yang dibuat oleh Vernon Howard, dikatakan apa? Orang yang benar-benar kuat, dikatakan a truly strong person does not need the approval of others any more than a lion needs the approval of a sheep. Kalau Anda adalah orang yang kuat, kalau Anda adalah seorang seperti singa, Anda tidak membutuhkan persetujuan atau approval dari domba yang lemah. Ya. Jadi jangan munafik. Jangan menjadi orang munafik. Tetapi seperti saya katakan tadi, mari kita mencoba untuk sedikit menilai tentang apa ya, tentang Petrus ya. Jangan langsung kita mempersalahkan. Kenapa? Karena itu kita dapat menjadi Petrus yang masih dalam masa transisi. Oke, masih dalam masa transisi kita. Itulah sebabnya firman Tuhan atau Rasul Paulus berbicara jangan menghakimi orang yang lemah, ya makanannya masih makanan yang lembek dan lain sebagainya. Nah, tapi memang untuk Petrus memang dia hajar juga ya, karena Petrus seharusnya menjadi contoh mungkin begitu ya. Tapi ini ya, ada satu buku yang di tahun 1909 yang ditulis. Sekarang kita sudah tahu ini semua ini bukan lagi satu pengetahuan baru. Ini saya sedang membawakan apa pengetahuan yang mula-mulanya ditampilkan oleh Arnold van Gennep dalam bukunya The Rite of Passage. Bahasa Prancisnya itu Le Rite de Passage, apalah bahasa Prancis, saya nggak tahu bahasa Prancis itu ya. Tapi bahasa Inggrisnya buku tersebut yang ditulis oleh Arnold van Gennep di tahun 1909 adalah The Rite of Passage. Dia adalah seorang etnografer dan folkloris Prancis yang memperkenalkan konsep Rite of Passage, ritual atau upacara peralihan. Ada peralihan dalam karyanya Le Rite de Passage, ya, The Rite of Passage yang diterbitkan pada tahun 1909. Nah, teori yang sekarang sudah sangat jamak ya. Istilah ini cuman seperti sejarah ya, sejarah tentang teori ini ya. Teori menyatakan bahwa ritual atau upacara itu memainkan peran penting dalam transisi sosial dan psikologis setiap individu dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan lainnya. Ada tahap yang harus dihadapi oleh Petrus pada saat dia sebagai orang Yahudi dan kemudian harus membagikan Injil tersebut atau perjanjian Allah tersebut kepada seluruh umat manusia yang lainnya. Jadi ada transisi. Petrus nggak bisa secara manusiawi itu langsung apa? Lompat, kecuali mungkin kalau dia kuat betul seperti Paulus yang langsung bisa lompat. Ya. 3 fase berbeda dalam ritus peralihan. Yang pertama adalah adanya pemisahan atau separation. Setiap individu tersebut terpisah dari status atau identitas sebelumnya. Ya, atau fase ini menandai awal transisi dan seringkali melibatkan tindakan atau ritual simbolis yang menandakan pelepasan dari identitas atau peran lama, ya, atau peran lama. Jadi itulah sebabnya kita melihat ada orang-orang yang sudah sukses, tapi kok kenapa dia makan? Kok orang sangat kaya sekali sudah menjadi kaya, tapi kok masih makannya dengan apa? Ada yang katakan makannya masih dengan tangan, gitu ya, Pak. Makan dengan tangan begitu, padahal mestinya dengan garpu, dengan itu. Itulah mungkin salah satu atau banyak lah. Itu dari segi makan tentu. Tapi dari banyak hal harus ada masa transisi dari orang yang tadinya apa ya menderita mungkin, tapi kemudian sekarang sotabai orang Manado bilang ya. Ada masa transisi. Itu bukan hanya dari tindakan entah kita makan atau cara-cara kehidupan kita, tapi juga dari keyakinan kita. Dari kepercayaan kita. Harus ada melewati masa transisi. Ada pemisahan. Lalu dari masa pemisahan ini kemudian timbul masa transisi. Ya, masa transisi atau nama lainnya liminalitas. Ya, liminality, yaitu transisi. Ya. Ini adalah fase sentral yang ditandai dengan keadaan ambiguitas yang masih di tengah-tengah ya. Keadaan di antara ya, keadaan di antara atau nama lainnya keadaan between atau betwixt. Antara between atau betwixt, keadaan di antara ya. Jadi individu ini tidak berada dalam peran lamanya, dia masih memiliki
dalam masa transisi ada kepercayaan lama dan ada kepercayaan baru yang sekarang dia berada di tengah-tengah. Jadi Rasul Petrus bisa saja dia harus mengalami juga masa transisi. Yahudismenya dia harus ada, lalu kemudian kehidupan yang seperti itu, diinginkan oleh apa? Tuhan itu juga sudah berada di tengah-tengah dalam kehidupannya ya. Jadi dia tidak berada dalam peran lamanya atau sepenuhnya berada dalam peran baru. Ini adalah masa transformasi dan seringkali melibatkan berbagai tantangan atau ritual yang memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Baru kemudian terjadi apa? Penggabungan. Penggabungan atau incorporation. Pada fase terakhir ini, individu diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan status atau identitas baru. Status atau identitas baru. Mereka kini menjadi anggota penuh komunitas dalam peran baru mereka. Jadi kemungkinan besar dengan kata lain ya, kalau kita mencoba untuk memahami Rasul Petrus, dia sedang mengalami 3 fase peralihan ini ya. Dan pada saat dia ditegur oleh Rasul Paulus, dia sedang berada dalam satu situasi di mana peralihan keberadaan Yahudinya itu masih berbeda. Tetapi saya tidak sempat menulis. Saya mengajak Anda, jika Anda memiliki waktu, coba Anda buka kitab Petrus. Coba Anda baca, misalnya 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-10, ayat 13, dan ayat-ayat lainnya. Rasul Petrus banyak berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang sudah bahkan terjadi bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya dapat kita katakan Rasul Petrus menyadari dengan sepenuhnya bahwa dia telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai pada saat dia menjadi seperti orang dituduhkan oleh Rasul Paulus munafik tersebut ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13, saya tidak sempat taruh di PowerPoint kita. 1 Petrus 1 ayat 13, ini dikatakan oleh Rasul Petrus. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Ya, dia bicara tentang keselamatan bagi seluruh umat manusia dalam 1 Petrus 1, menyelidiki kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, dan dia akhiri dengan statement ini. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu penyataan Yesus Kristus. Dia pernah gagal ya, bersama dengan Yesus. Ya, dia menolak Yesus. Dia juga pernah gagal dalam arti ada satu saat di mana dia berlaku munafik. Ya. Tetapi pada akhirnya Petrus dapat kita lihat dalam tulisannya, dia menyadari semuanya itu. Isi utama daripada kitab Petrus ya. Isi utama daripada kitab Petrus adalah pernyataan kasih karunia yang Tuhan yang begitu besar yang sudah menjadi bagiannya. Kalau Anda membaca keseluruhan kitab Petrus ya, 1 Petrus sampai 2 Petrus ya. 1 Petrus dan 2 Petrus. Anda akan mendapati dia banyak berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang sudah menjadi bagiannya, yang memaafkan dia, mengampuni dia dari segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Jika kita semua, termasuk saya, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mungkin masih memiliki perbedaan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, maka kita dapat datang kepada Yesus untuk meminta kasih karunia-Nya. Jika kita masih memiliki anggapan-anggapan, prejudis terhadap orang-orang di kota yang seharusnya kita jangkau, ya kita hanya mengagung-agungkan mungkin country living dan lain sebagainya, maka kita juga harus datang kepada Kristus untuk meminta kasih karunia Tuhan, agar supaya kita semua menyadari kehendak Tuhan yang sejati, kerinduan Tuhan untuk menjangkau siapa saja dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya dapat menjadi bagian kita semua. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Amin.